Oke, kita langsung ke soal. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kesehatan nasional dilakukan oleh A. Kepala Dinas Kesehatan, B. Gubernur, C. Direktorat Jenderal, D. Menteri, E. Presiden. Jawaban yang tepat adalah D. Menteri. Pembahasannya terdapat di Pasal 8, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SKN atau Sistem Kesehatan Nasional. Nomor berikutnya, dalam menyelenggarakan sistem kesehatan nasional diperlukan dukungan regulasi berupa adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang responsif, memperhatikan kaidah dasar bioetika, dan mendukung penyelenggaraan SKN dan penerapannya. Hal ini merupakan acuan SKN berupa asas A. Kearifan lokal, B. Sinergisme dan kemitraan yang dinamis, C. Komitmen dan good governance, D. Perlindungan, E. Legalitas. Jawaban yang tepat adalah E. Legalitas. Nah, di sini pembahasannya diketahui setiap pengelolaan dan pelaksanaan sistem kesehatan nasional harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam menyelenggarakan sistem kesehatan nasional diperlukan dukungan regulasi berupa adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang responsif, memperhatikan kaidah dasar bioetika, dan mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan nasional dan penerapannya dalam menjamin tata tertib pelayanan kesehatan untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat. Nah, ini adalah termasuk dalam asas legalitas. Nomor selanjutnya, 1. Landasan ideal, 2. Landasan konstitusional, 3. Landasan operasional, 4. Landasan realitas. Manakah yang merupakan landasan sistem kesehatan nasional? A. 1, 2, 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. Benar semua. Di jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3. Berikut pembahasannya. Landasan SKN meliputi landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Nah, landasan ideal itu adalah Pancasila, kemudian landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28A, 28B, 28C, 28H ayat 1, 28H ayat 3, 34 ayat 2, dan pasal 34 ayat 3. Kemudian untuk landasan operasional meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem kesehatan nasional dan pembangunan kesehatan. Nomor selanjutnya, penyelenggaraan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan di fasilitas kesehatan merupakan implementasi sistem kesehatan nasional, yakni subsistem A. Pemberdayaan masyarakat, B. Pembiayaan kesehatan, C. Upaya kesehatan, D. Sumber daya manusia kesehatan, E. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Jadi jawaban yang tepat adalah subsistem upaya kesehatan. Nah, berikut pembahasan dari subsistem upaya kesehatan, yaitu upaya kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dan atau masyarakat swasta melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Soal selanjutnya, sebuah puskesmas melaksanakan rapat akhir tahun dengan kesimpulan pelayanan kesehatan telah dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat dengan biaya yang terjangkau. Subsistem SKN yang sudah terlaksana dengan baik adalah A. Pemberdayaan masyarakat, B. Sumber daya manusia kesehatan,
C. Manajemen dan informasi kesehatan. D. Farmasi, alat kesehatan, dan makanan. E. Pembiayaan kesehatan. Jawaban yang tepat adalah E. Pembiayaan kesehatan. Nomor selanjutnya, kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, maupun hukum kesehatan termasuk dalam subsistem A. Pemberdayaan masyarakat, B. Sumber daya manusia kesehatan, C. Manajemen dan informasi kesehatan, D. Farmasi, alat kesehatan, dan makanan, E. Pembiayaan kesehatan. Jawaban yang tepat adalah C. Manajemen dan informasi kesehatan. Berikut pembahasan untuk subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, di mana subsistem ini meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Nomor selanjutnya, pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai berikut, kecuali A. Kontra rakyat, B. Inklusif, C. Responsif, D. Efektif, E. Bersih. Jawaban yang tepat adalah A. Kontra rakyat. Berikut pembahasannya. Pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai pro-rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Soal berikutnya, pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan ditekankan untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang bermutu dan dapat bersaing secara global. Hal ini merupakan salah satu penyelenggaraan subsistem A. Pemberdayaan masyarakat, B. Sumber daya manusia kesehatan, C. Manajemen dan informasi kesehatan, D. Farmasi, alat kesehatan, dan makanan, E. Pembiayaan kesehatan. Jawaban yang tepat adalah B. Sumber daya manusia kesehatan. Berikut pembahasan untuk sumber daya manusia kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan. Nomor selanjutnya, pasca gempa di Donggala, pemerintah mendirikan klinik darurat bencana untuk melayani masyarakat korban gempa. Klinik darurat tersebut didirikan atas kerjasama Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan BPBD. Pelayanan kesehatan tersebut termasuk A. Pelayanan kesehatan perorangan tersier, B. Pelayanan kesehatan perorangan primer, C. Pelayanan kesehatan masyarakat primer, D. Pelayanan kesehatan masyarakat sekunder, E. Pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Jawaban yang tepat adalah B. Pelayanan kesehatan perorangan primer. Berikut pembahasan untuk pelayanan kesehatan perorangan primer. Diketahui bahwa pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan di mana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan perorangan primer ini dapat diselenggarakan sebagai pelayanan yang bergerak atau menetap. Dapat juga dikaitkan dengan tempat kerja seperti klinik perusahaan atau dapat disesuaikan dengan lingkungan atau kondisi tertentu seperti pelayanan kesehatan pada penanggulangan bencana. Nomor selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat tersier menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan, dan rujukan operasional. Pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat tersier adalah A. Dinas Kesehatan Provinsi, B. Dokter subspesialis, C. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, D. Puskesmas, E. Rumah sakit tipe A.
Jawaban yang tepat adalah A. Dinas Kesehatan Provinsi. Berikut pembahasan untuk pelayanan kesehatan masyarakat tersier, di mana pelaksananya adalah Dinas Kesehatan Provinsi, unit kerja terkait tingkat provinsi, Kementerian Kesehatan, dan unit kerja terkait di tingkat nasional. Terima kasih.